Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Ricardo Andrian Kurniadi beserta teman saya Ridho Musaki. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang organisasi pergerakan nasional setelah Budi Utomo. Sebelumnya, mari kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan pergerakan nasional, kapan dimulainya, dan apa latar belakang munculnya pergerakan nasional. Pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut satu fase dalam sejarah Indonesia, yaitu masa perjuangan mencapai kemerdekaan pada kurun 1908 hingga 1945. Tahun 1908 merupakan tahun awal perjuangan yang dilakukan oleh rakyat dengan visi atau tujuan nasional. Pada tahun tersebut, rakyat mulai melakukan pergerakan yang dilakukan untuk menentang kaum penjajah yang masih bersifat jajahan. Timbulnya kesadaran dengan cita-cita nasional disertai dengan lahirnya organisasi modern sejak 1908 menandakan lahirnya satu kebangkitan dengan semangat yang berbeda. Pergerakan masa ini bertujuan untuk membendung hasrat kaum kolonial yang ingin menanamkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa latar belakang munculnya organisasi pergerakan nasional merupakan refleksi dari rasa ketidakpuasan dan ketidaksetujuan terhadap keadaan masyarakat yang sangat memprihatinkan. Mencapai kemerdekaan bersama sebagai bangsa merupakan cita-cita nasional dari pergerakan ini. Seperti kita ketahui, pelopor organisasi pergerakan nasional Indonesia adalah Budi Utomo. Berawal pada tahun 1907, Dr. Wahidin Sudirohusodo dalam perjalanannya mengelilingi Pulau Jawa bertemu dengan Sutomo, seorang mahasiswa Slovia. Sutomo tertarik dengan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo lalu mendirikan organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi pergerakan nasional ini merupakan organisasi pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia dengan anggota mahasiswa Slovia. Berdirinya organisasi Budi Utomo merupakan tonggak awal kebangkitan nasional yang juga selalu dirayakan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Setelah Budi Utomo, muncullah organisasi-organisasi pergerakan nasional lainnya, antara lain Syarikat Islam, Indonesian Party, Perhimpunan Indonesia, Indonesian Sosial Demokratis, Vereniging, dan Partai Nasional Indonesia. Untuk lebih jelasnya akan kami jabarkan satu persatu. Pertama, Syarikat Islam berawal dari organisasi Syarikat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Haji Salahuddin di Solo tahun 1911. Organisasi ini memiliki tujuan untuk melindungi pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan pengusaha non-lokal yang monopoli perdagangan batik. SDI kemudian diubah menjadi Syarikat Islam atau SI pada tahun 1912 yang diketuai oleh HOS Cokro Aminoto. Setelah berubah nama, jumlah anggota SI pun terus meningkat karena semua orang diperbolehkan ikut dalam organisasi ini selama memeluk agama Islam. Pada tahun 1921, SI terpecah menjadi dua kubu, yaitu SI Putih dan SI Merah, karena adanya penyusupan dalam sosialis komunis. Si Putih berpusat di Yogyakarta dan SI Merah berpusat di Semarang dan berhaluan komunis. 2. Indonesian Party. Organisasi Indonesian Party berdiri di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Tokoh yang mendirikan organisasi ini antara lain Dr. E.F.E. Dowo Sreker, R.M. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Ketiga tokoh yang dikenal dengan panggilan Tiga Serangkai tersebut membangun Indonesian Party untuk mengembangkan rasa nasionalisme, menciptakan persatuan antara orang Indonesia dan Bumi Putra, juga mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka.
Organisasi Pergerakan Nasional ini merupakan organisasi politik yang berani mengkritik pemerintah kolonial Belanda melalui tulisan R.M. Swardi Suryaningrat ALS. Ik een Nederlander was. Seandainya aku seorang Belanda. 3. Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1908, Sultan Kasayangan dan R.M. Noto Suroto mendirikan organisasi dengan nama Institut Vareniging. Kemudian pada tahun 1925, organisasi ini mengubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia untuk menunjukkan identitas diri, bangsa, dan negara. Beberapa tokoh ternama pun ikut bergabung dalam organisasi Pergerakan Nasional ini, seperti Muhammad Hatta, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan R.M. Swardi Suryaningrat. Organisasi ini memiliki azas perjuangan dengan kekuatan sendiri dan tidak meminta pada pemerintah Belanda. Perhimpunan Indonesia juga memiliki majalah yang disebut sebagai Hindia Putra yang kemudian diubah menjadi Indonesia Merdeka. Nomor 4. Institut Sosial Demokratische Vereniging atau ISDF. Snevliet bersama rekan-rekan Partai Buruh Sosial Demokrat Belanda di Surabaya mendirikan ISDF pada 9 Mei 1914. Organisasi ini menganut paham Marxisme yang kemudian berganti nama menjadi Partai Komunis Hindia pada 23 Mei 1920. Organisasi Pergerakan Nasional ini kemudian diubah kembali menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI pada Desember 1920. PKI diketuai oleh Sunaun Darsono sebagai wakil, Bergsma sebagai sekretaris, juga tokoh seperti Alimin Prawirodjojo dan Musso. Tanggal 13 November 1926, PKI melakukan pemberontakan di Jawa dan Sumatera yang kemudian kalah oleh pemerintah kolonial Belanda dari aksi tersebut. PKI dianggap sebagai partai terlarang dan tokoh-tokohnya pun ditangkap, juga diasingkan ke Tanah Merah dari Boven Digul. Selanjutnya yang kelima adalah Partai Nasional Indonesia atau disingkat PNI. Pada tahun 1925, Insinyur Soekarno menciptakan sebuah perkumpulan yang bernama Agrimenes Study Club. Melalui perkumpulan ini, berdirilah partai politik baru dengan nama Partai Nasional Indonesia pada 4 Juli 1927. Selain Presiden pertama Indonesia, ada tokoh nama lain yang ikut bergabung dengan organisasi Pergerakan Nasional ini, seperti Dr. Cipto Mangunkusumo, Insinyur Anwari, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Hadisuryo, Mr. Sunaryo, Mr. Budiarto, dan Dr. Samsi. Organisasi Pergerakan Nasional ini bergerak dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Anggota PNI semakin bertambah semenjak Kongres tahun 1928 di Surabaya, sehingga pemerintah kolonial pun khawatir. Hingga pada 29 Desember 1929, 4 tokoh PNI yaitu Insinyur Soekarno, Gatot Mangkurbrojo, Mas Kun, dan Supriyadinata ditangkap dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Bandung. Dalam proses persidangannya, Insinyur Soekarno menyampaikan pembelaan berjudul Indonesia Menggugat. Nah, teman-teman, itulah organisasi-organisasi pergerakan nasional yang dimulai dari Budi Utomo hingga penerusnya. Setelah masa ini, Indonesia mulai memasuki masa moderat atau kooperasi pada tahun 1930 hingga 1942 dan semakin dekat dengan kemerdekaan. Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.